Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kita masuk pada bab yang ke-8 ya ikhwan dari kitab Tauhid. Setelah sebelumnya pembahasan kita menyangkut masalah ruqyah dan tamimah. Sekarang kita masuk pada bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab hukum orang yang mencari keberkahan pada pohon atau batu atau yang sejenisnya. Berkah ya ikhwan secara bahasa adalah subut atau izdiyadul khairul ilahi fi syai'. Berkah adalah bertambahnya atau menetapnya kebaikan yang datang dari Allah pada suatu benda. Itulah berkah. Lalu seberapa butuhnya keberkahan dalam hidup kita? Keberkahan kita sangat butuh dalam hidup kita ini. Makanya di dalam kunut witir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu beliau, dan bahkan banyak dipakai oleh kaum muslimin dalam salat subuh, di antara doanya apa? Wa barik li fima a'tait. Dia Allah, berkahilah semua pemberian yang Engkau berikan kepadaku. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku yang beraktivitas dari waktu paginya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang menikah mendoakannya apa pertama kali ya ikhwan? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Itu yang pertama kali beliau doakan, keberkahan. Nabi Isa bin Maryam juga mengatakan apa? Wa ja'alani mubarakan, dan Allah menjadikanku sebagai orang yang membawa keberkahan. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika kapalnya, ketika barakallahu fikum negeri sudah rata dengan lautan, sedangkan dia dan pengikutnya di atas kapal perahu, bingung di mana ini perahu mau dilabuhkan. Masa hidup di atas perahu terus-terusan? Daratan di mana? Semua negeri kampung semuanya sudah rata dengan lautan, dengan air, dan dia sampai kapan bertahan di atas kapalnya? Maka dia pun berdoa kepada Allah, Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Ya Allah, labuhkanlah kapalku ini, hentikanlah kapalku ini, labuhkanlah kapalku ini di pelabuhan keberkahanmu. Menyerahkan kepada Allah agar dilabuhkan kapalnya di tempat yang berkah. Juga Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sekitarnya. Dari sini semua menunjukkan betapa butuhnya kita kepada berkah. Akan tetapi barakallahu fikum, kita juga harus sadar bahwa yang namanya mencari berkah dengan cara menghinakan diri salah. Mencari berkah setiap melihat orang, ini kelihatannya penampilan alim, kesempatan cari berkah. Itu bukan cari berkah, cari muka itu namanya. Wah, ini kesempatan. Sampai kadang berlomba-lomba datang ke rumah ustadz, ke rumah kiai, ke rumah habib, bawa air botol gini, minta didoakan biar jadi air berkah. Tapi antum tahu ya ikhwan, berkah untuk siapa? Berkah untuk yang doain. Ya berkah yang doain lah. Sekarang kalau misalnya saya pasang tarif satu botol gini 50.000, yang datang 200 orang, 200 kali 50 sudah berapa? Saya cuma duduk gini doang di ruang AC, datang satu lagi, berkah. Datang satu lagi, berkah. Ya, memang berkah, berkah untuk yang doain, berkah untuk yang gitu aja. Pulang-pulang ke rumah juga tetap nggak ada yang berubah dengan ekonominya, dengan keluarganya. Tapi kenapa? Itu bukan mencari berkah, namanya menghinakan diri. Kita sangat butuh berkah, tetapi mencari keberkahan carilah dengan cara yang syar'i. Apa itu? Kunut dalam salat witir kita, wa barik li fima a'tait. Apa itu? Berdoa. Bahkan Rasulullah SAW mencari keberkahan lewat apa? Air hujan. Munazzalna minas sama'i ma'an mubarakan, dan kami turunkan dari langit air yang berkah. Air hujan, air berkah, tapi bukan untuk disimpan, diminum jadi penyakit, bukan diminum. Rasulullah SAW, demikian pula Ibn Abbas dan berapa orang, Ali bin Abi Thalib, berapa orang sahabat, kata apa namanya, karena Rasulullah SAW idza nazala al-matar yahsir ba'dha thiyabih. Rasulullah kalau turun hujan, beliau kadang menggulung sebagian jubahnya, digulung, kemudian nadah air hujan diusapkan di badannya. Kemudian ketika ditanya, jawab beliau apa? Innahu haditsu ahdin bi rabbih. Air hujan ini adalah makhluk yang baru saja Allah ciptakan dan baru saja Allah turunkan. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, menafsirkan hadis ini, maksudnya adalah beliau melakukan itu dalam rangka tabarrukan bima'il matar, mencari keberkahan dengan air hujan. Berkah kalau sudah kebanyakan, yang gigil, kedinginan. Duduk di tengah hujan sampai 1 jam. Gigil, waduh, katanya berkah, kata Ustadz malah gigil. Berkah kalau kelebihan jadi penyakit. Sama, kamu datang kepada orang berkah melulu sampai air wijiannya diperebutkan. Nih, cuci tangan ustadznya, kiainya, habibnya cuci tangan, habis itu rebutan diminum. Atau kalau nggak diambil usah berkah. Berkah apanya? Kotoran kok berkah itu loh. Sekarang ada pertanyaan. Kira-kira mau nggak memperlakukan orang tuanya seperti itu? Boro-boro orang tuanya minum di gelas, masih ada sisa separuh air di gelas, ini sisaan ibunya, mau minum dibuang, kocain gelasnya dibuang biar bekas bibir ibunya itu bersih semua, buang, ngambil air baru. Ketika gurunya wician tangannya, bekas cuci tangannya diperebutkan, katanya air berkah, waras nggak itu? Kalau seandainya boleh ya, kalau seandainya boleh kita berbuat seperti itu, maka yang lebih pantas kita perlakukan seperti itu siapa ya ikhwan? Orang tua kita, iya enggak? Kalau seandainya boleh, maka yang lebih pantas kita rebutkan air cuci tangannya, air bekas minumnya. Yang kita pantas kita perebutkan adalah air bekas orang tua kita. Kenapa? Mereka adalah orang tua kita dan berkah kalau kita berbakti kepada mereka. Tapi kan tidak sampai seperti itu juga bakti.
Masa air kotoran cuci tangan gurunya diperebutkan katanya air berkah? Itu bukan air berkah, air penyakit. Nah disinilah babnya kata beliau. Lalu apa sekarang kata beliau? Sebagian orang mencari berkah lewat pohon, sebagian orang mencari berkah lewat batu. Pernah dalam suatu perjalanan dakwah ya kawan, saya mau ke Pekalongan, daerah Comal. Saya mampir di satu masjid sholat asar, jubah lepas, gantung, baru wudhu. Begitu masuk tiba-tiba ada orang tua menghampirin. Masya Allah, jenengan ini sepertinya keturunan Nabi Habib. Akunya senyum-senyum aja, biarin aja dasar. Masya Allah, pakaiannya, wajahnya kayaknya wajah. Tolong, tahu apa? Tasbih di tangannya langsung ditaruh di tangan. Tolong diisikan, tolong diisikan, biar berkah. Tolong diisikan biar berkah. Tasbih sudah di tangan. Ya Allah, gampang sekali ngerjain orangnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 akbar, Allah akbar, Allah. Berkah, ini sudah saya isi. Masya Allah, makasih Bib, makasih, 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 makasih. Coba kalau orang pasang tarif kan lumayan. Ya Allah, sampai seperti itu rendahnya orang. Coba mau berkah tapi selalu bergantung pada orang. Kalau mau berkah, coba rajin sholat 5 waktu sehari semalam, hidupmu akan berkah. Kalau mau berkah, baca Al-Quran, hidupmu akan berkah. Kalau mau berkah, muliakan orang tuamu, berbakti pada orang tuamu, hidupmu akan berkah. Mau berkah, perbanyak sedekah, hidupmu akan berkah. Hidupmu akan berkah. Qala wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra alakumudh dhakar wa lahul untha tilka idhan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Afara'aitumul lata wal uzza, tidakkah kalian lihat Lata dan Uzza? Bagaimana pendapat kalian kok menyembah benda mati? Wa manata tsalitsatal ukhra, dan mana yang ketiga? Banyak sekali sesembahan orang-orang Quraisy dulunya. Alakumudz dzakar wa lahul untha, pantaskah kalian selalu kalau ada anak laki-laki kalian aku anak kalian. Kalian sendiri enggak senang dengan anak perempuan, tapi kalian mengatakan Allah, malaikat adalah anak perempuannya Allah. Kan aneh. Alakumudz dzakar wa lahul untha tilka idzan qismatun diza, sungguh itu adalah pembagian yang curang. In hiya illa asma'un sammaitumuha, tidak lain yang kalian sembah itu melainkan nama-nama yang kalian beri nama sendiri, dan juga bapak-bapak kalian beri nama yang Allah tidak pernah menurunkan kekuasaan padanya. Tidaklah mereka mengikuti kecuali dugaan semata dan apa yang mereka inginkan, dan telah datang kepada mereka petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka banggakan? Yang mereka banggakan adalah Lata, Uzza, Manah. Mereka mencari keberkahan dengan itu semua. Siapa mereka ini? Mereka ini potret orang-orang soleh. Maka bedanya apa sekarang dengan kesyirikan yang terjadi di zaman sekarang ini? Selalu alasannya kalau diingkari, bukan syirik, ini kan memuliakan orang soleh. Ini kan memuliakan orang soleh. Kamu kalau enggak meminta berkah berarti kamu tidak menghargai, kamu tidak memuliakan orang saleh. Selalu dalilnya memuliakan orang saleh. Tapi apa memuliakan orang saleh harus dengan cara mengusap batu nisan kuburannya, diusap, berkah, 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 berkah. Kotoran kok berkah itu loh. Bahkan ada yang mengadakan berita topo pendem gitu, setelah bertapa kain kafannya diperebutkan katanya berkah.
Pesta tahunan, ritual syirik apa semuanya. Setelah itu rebutan tumpeng, rebutan air, katanya berkah. Air jamah keris diperebutkan, disimpan, air berkah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dari satu sisi masyarakat kita ini haus berkah, tapi dari sisi lain salah kaprah, salah cara. Itu loh rumah Allah, rumah masjid itu masjid yang berkah, tempat yang berkah. Datang sana ke masjid, salat, insyaallah hidup kamu akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang harus diperhatikan. Kita memang butuh berkah, tapi jangan dengan cara yang salah, sampai serba tergantung. Coba. Qala wa an Abi Waqid al-Laythi, dan dari Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu wa ardhah, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Pernah kami keluar bersama Rasulullah menuju Hunain, yang masyhur dalam Al-Quran dengan perang apa ya ikhwan? Perang Hunain. Wa nahnu hudatsau ahdin bi kufr, dan pada saat itu kami baru saja meninggalkan kekufuran. 1 bulan. Perang Hunain ini 1 bulan dengan Fathu Makkah. Dan ini adalah gabungan pasukan, dan itu awal mula pasukan terbesar dalam Islam. Karena ini adalah gabungan pasukan Muhajirin dan Ansar, kemudian ditambah dengan Muslimatul Fath, ditambah dengan Muslim yang baru masuk Islam ketika Fathu Makkah. Nah, orang yang biasanya baru tobat dari kekufuran itu tetap aja masih ada bekas-bekasnya, itu masih. Orang yang tadinya musisi kemudian tobat, walaupun dia ngawal ustadz, tiba-tiba duduk sama ustadz tangannya goyang-goyang gitu. Ngapain loh, gatal tangannya ustadz. Tiba-tiba duduk gitu, goyang sendiri. Jadi kata beliau, Waqid al-Laythi, kami pada saat itu baru saja masuk Islam, masih banyak Muslimatul Fath. Qala walil musyrikin sidratun yaqufuna indaha, dan di tengah jalan kami melewati kaum musyrikin yang wukuf di sebuah pohon sidra, wa yanutuna biha aslihatahum, dan menggantungkan pedang-pedangnya di pohon tersebut. Pohon keramat ini. Pohon ini pohon keramat. Mereka menggantungkan pedangnya di pohon sidr ini. Mereka wukuf di situ, berdoa dengan khusyuk, dengan berharap apa ya ikhwan? Yang mereka harapkan apa? Supaya pedangnya jadi kebal, supaya pedangnya jadi jitu, dan supaya mendapatkan keberkahan dari pohon ini. Pohon dimintai berkah, aneh, nggak punya akal. Makanya benar kata Imam Ibnul Qayyim, orang musyrik itu akalnya nggak waras. Anda baca sejarahnya Amr bin Jamuh, nyembah berhala. Dan beliau ini adalah orang, salah satu tokoh musyrik, tokoh di Madinah yang paling benci dengan Islam dari semenjak kedatangan Rasulullah ketika hijrah. Dan dia justru selalu mewanti-wanti anak-anaknya dan istrinya jangan sampai dekat-dekat kepada Rasulullah. Tanpa ia sadari ternyata anaknya dan istrinya udah menganut Islam. Tapi mereka menyembunyikan keislaman mereka karena takut dari ayah mereka Amr bin Jamuh. Ayah mereka ada khusus berhala yang dia sembah, dimandiin, dimandiin, pokoknya diparfumin, diwewangiin, itu sesembahannya. Capek banget ngerawat sesembahan. Tapi kalau kita menyembah Allah, justru yang kita sembah yang merawat kita, iya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia yang mengatur kita. Tapi menyembah selain Allah, kita yang ngatur dia. Kuburan harus dirawat, harus disiram, bawa kembang, malam Jumat bawa kembang, nggak bawa kembang nanti besok berdoa nggak bakal didengar katanya. Nggak ada yang gratis kalau udah seperti itu. Maka malam pertama anak-anaknya iseng, ngerti ini berhalanya bapaknya, diambil malam-malam, diambil, dibuang di tempat pembuangan kotoran.
pembuangan tinja. Pagi-pagi mau sembahyang subuh, istilahnya subuh lah kalau kita ya, ke tempat berhala. Mana ini berhala saya kok keluyuran malam-malam ini berhala ini? Ngapain ini berhala kok malam-malam keluyuran? Sampai pagi gini belum pulang juga, mau disembah kok lagi jalan-jalan. Dicari, dapat di pembuangan kotoran. Diambil, dibersihkan lagi, dimandikan, dibersihin, diwangiin lagi, setelah itu disembah lagi. Malam kedua anaknya gitu lagi, diambil, dibuang di tempat yang sama. Pagi-pagi mau datang menyembah sudah nggak ada. Kurang ajar nih, sesembahan sering keluyuran malam-malam. Diambil lagi, setelah didapat dicuci lagi, diparfumin lagi. Malam ketiga, kalau memang kamu benar-benar ilah yang bisa membela saya, maka semestinya kamu bisa membela diri sendiri. Dikalungin pedang di lehernya. Kalau kamu adalah sesembahan yang bisa membela saya, semestinya kamu bisa membela diri sendiri. Maka dikalungkanlah pedang di lehernya. Ini aja udah gak waras kan, patung. Dikalungkan pedang di lehernya, kamu bela dirimu sendiri. Malam-malam oleh anaknya diangkat pedangnya di lehernya, kemudian diikat di bangkai anjing. Kali ini lebih ganas, diikat di bangkai anjing, kemudian dilemparkan di tempat pembuangan tinja. Pagi-pagi dicari di mana lagi ini, kok malah dikasih pedang, keluyuran dengan pedangnya. Cari, ternyata dia dapat di tempat pembuangan tinja dengan kepala nyumsep ke bawah bersama bangkai anjing terikat. Mulailah dia mikir, mau diambil, mikir, sampai kapan saya diperbudak setan seperti ini? Ini yang saya sembah gak bisa membela diri sendiri, bagaimana mau membela saya? Maka pada saat itulah kemudian dia mengungkapkan kepada anaknya keinginan untuk masuk Islam, dan tanpa dia sadari ternyata anaknya sudah lebih duluan masuk Islam. Subhanallah, hidayah. Gak waras apa yang dia sembah. Makanya kata beliau, walil musyrikina shidratun yanutu yakufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat. Sampai pohonnya pun disebut dengan pohon dhatu anwat, pohon keramat yang memiliki tempat-tempat bergantung. Mau ingin jodoh ke pohon, mau ingin jodoh ke kuburan, panggil, mbah, tolong mbah, saya sudah kesepian tanpa ada jodoh, tunjukkan jodohku di mana mbah. Perasaan dari dalam kubur ada jawaban, jodohmu sebentar lagi akan datang, nenek-nenek giginya tinggal 2. Aneh, minta jodoh kepada orang mati. Minta jodoh itu kepada orang tua yang anak perempuannya ada. Datang dengan gagah berani, saya laki-laki yang rasa percaya diri, barangkali Anda berkenaan menerima saya, gitu kan enak. Ini datang kepada orang mati. Qala faqulna ya Rasulullah famararna bisidratin. Kami pun melewati pohon sidrah ini. Faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada kami satu pohon keramat sebagaimana mereka punya pohon keramat. Tolong ya Rasulullah, tunjukkan pohon. Kalau bukan pohon udah kuburan keramat lah, kuburan wali. Kuburan wali, biar kami bisa mencari berkah lewat kuburan tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, innaha sanan. Kata Rasulullah, Allahu akbar, sungguh itu adalah tradisi. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israel li Musa. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian telah mengatakan persis seperti ucapan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Wahai Musa,
jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Musa mengatakan, kalian orang-orang yang jahil. Qala latarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak umat sebelum kalian. Hadis ini sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, firasat atau prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalian akan mengikuti kebiasaan umat sebelum kalian. Ini terjadi apa enggak ya, ikhwan? Terjadi. Termasuknya juga hari ini tanggal berapa kita, hari Jumat ini? 14 Februari, hari apa terkenalnya? Bukan hari apa? Valentine Day kan? Na'udzubillah. Valentine Day. Bahasa Indonesianya apa? Hari kasih sayang. Bahasa Islamnya apa? Hari zina internasional. Siapa itu? Orang Islam ikut-ikutan. Dari mana? Dari barat. Hari kasih sayang cium-ciuman dengan lawan jenis. Apa enggak salah kita namakan, berarti lebih tepat hari zina internasional. Al-Quran berbicara wala taqrabuz zina. Heran kita dengan kaum muslimin yang ikut-ikutan merayakan. Enggak heran, Rasulullah sudah memberitahu dari zaman dahulu, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnahnya, kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Na'udzubillah. Apa yang beliau beritahukan terjadi. Yang kedua adalah ucapan Bani Israel kepada Musa. Bani Israel ini siapa ya kawan? Umatnya siapa? Nabi Musa dan Nabi sebelumnya dan sudahnya, yaitu Nabi Isa. Bukan Bani Israel kalau enggak ngeyel. Bukan Bani Israel kalau enggak pemalas. Bani Israel kerjaannya mereka mengikuti Nabi Musa cuman untuk memperbudak Nabi Musa. Cuman disuruh untuk dijadikan juru doa aja. Pingin makan enak, orang kalau pingin makan enak kerja biar dapat duit beli kan. Kalau mereka enggak mau. Orangnya pemalas, terkenal itu Bani Israel, pemalas tapi pingin makan enak. Musa, doalah kepada Allah biar Allah menurunkan makanan. Nabi Musa berdoa, Allah turunkan kepada mereka al-manna was-salwa, manna was-salwa, makanan dari surga. Makan beberapa hari, Musa kami bosan, malas tapi pingin makan enak. Makanya kalau ada orang malas tapi pingin makan enak, itu ketularan penyakitnya Bani Israel berarti. Pingin makan enak, malas nggak mau kerja, itu ketularan penyakitnya Bani Israel. Beberapa hari mereka makan manna wa salwa, ngeluh lagi. Ya Musa du'u lana rabbak, lan nasbira ala ta'amin wahid, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. 4 sehat 5 sempurna. Menu mereka minta kepada Nabi Musa. Musa, masa kami dari dulu makannya ini aja, manna wa salwa, bosan. Doa dong kepada Allah supaya Allah menumbuhkan dari tanah ini rerumputan, sayur-sayuran. Yumbit lana tumbit lana rabbak yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha, sayur-sayurannya, wa kisaiha, kisahnya, fumnya, timunnya, adasnya, bawang putihnya, komplit sak bumbunya. Tapi enggak mau kerja, instan mintanya. Dilayani oleh Nabi Musa. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kalian mengganti yang rendah dengan yang istimewa dengan yang rendah. Selera rendah kalian. Makan. Kemudian apa? Makan, nggak ada air. Orang kalau nggak ada air kan biasanya mikirlah cari air ke, sholat istisqa ke, ngajak Nabi sholat istisqa atau bagaimana cari air, sumber air. Enggak. Musa, kita nggak ada air. Ayo doa lagi kepada Allah biar ada air.
Musa memukulkan tongkatnya di batu karang, terpancar 12 mata air. Sesuai dengan suku Bani Israel, qad alimat kullu unasin masyrabahum. Nyembah, apa namanya, mereka pun minum. Itu kelakuan Bani Israel. Tapi coba, giliran diajak perang oleh Nabi Musa, apa jawab mereka? Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, mending kamu pergi aja perang berdua sama Allah sana. Kamu ditemani Allah. Kamu perang aja sendiri, kami nonton di sini nunggu hasil. Pemalas, penakut, bakhil, naudzubillah. Ditinggal oleh Nabi Musa, pergi menerima wahyu, pulang-pulang sudah nyembah anak sapi. Itu Bani Israel. Masya Allah, benar-benar payah, benar-benar bikin kerjaan Nabi Musa. Nabi Musa meninggal, Allah mengutus Nabi Isa. Bani Israel tetap aja Bani Israel. Makanya beda, barakallahu fikum ya ikhwan. Arab dan kaum muslimin cukup satu orang Nabi yang kendalikan, sudah bisa dia mengarahkan. Sudah meninggal pun masih bisa mengendalikan umat dengan syariatnya. Bani Israel, setiap Nabi meninggal Allah utus Nabi yang lain. Tetap aja Bani Israel. Kenapa? Memang dasar karakter. Nabi Isa meninggal, apa mereka berubah menjadi baik? Permintaannya masih tetap seperti dahulu. Wahai Isa, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama? Wahai Isa bin Maryam, kira-kira Allah mampu enggak menurunkan meja makan dari langit komplit dengan menunya? Menu warteg atau yang lebih istimewa dari itu? Ya Allah, urusannya makanan melulu. Hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama? Isa menuruti kemauan mereka, turun meja makan dari langit komplit dengan menunya, makanya dinamakan surat Al-Maidah. Tapi setelah mereka makan, menyantap makanan di situ, kafir lagi. Masya Allah Bani Israel. Maka di sini Allah Azza beliau menyebutkan kisah Bani Israel. Mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kepada Musa supaya ditunjukkan, dijadikan untuk mereka ilah, sesembahan selain Allah. Naam. Juga dalam hadis ini barakallahu fikum ya ikhwan, peristiwa perang Hunain, dan ini adalah awal perang terbesar pertama kali dalam Islam setelah Fathu Makkah. Dan juga dengan pasukan yang terbanyak dari kalangan kaum muslimin, sehingga sebagian kaum muslimin pun merasa magrur, merasa barakallahu fikum tertipu dengan banyaknya jumlah mereka. Di tengah jalan ada yang mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan segini banyaknya pasukan. Maka Allah Azza wa Jalla memberi pelajaran kepada mereka, dihujani panah oleh Bani Hawazin. Kaum muslimin mengalami kekalahan di awal peperangan. Setelah itu kemudian mereka menyerang kembali dan Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Dan ini dipopulerkan dalam Al-Quran, wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah perang Hunain ini ya ikhwan. Banyak di antaranya bahwasanya sebaik apapun, sekuat apapun kita, kalau kita sudah sombong dengan apa yang kita miliki, tidak menutup kemungkinan Allah akan mengazab kita. Lihat bagaimana kesombongan orang-orang yang mengatakan tidak ada yang bisa menyaingi kekuatan, tiba-tiba datang itu virus corona. Telan itu sudah akibat kesombongan. Kaum muslimin tidak sampai menantang kekuatan Allah loh pada saat perang Hunain itu. Orang-orang yang baru masuk Islam masih ada sisa-sisa kekufuran, sehingga mereka berkata, siapa yang bisa mengalahkan pasukan segini banyaknya? Maka Allah memberi pelajaran kepada mereka. Begitu kaum muslimin memasuki wilayah Hunain, dihujani anak panah oleh Hawazin. Lari kaum muslimin, bubar pasukan. Baru kemudian setelah itu mereka membuat formasi barisan kembali, mereka menyerang kembali, barulah Allah memberi kemenangan kepada mereka. Yang dimaukan dengan hadis ini barakallahu fikum adalah masalah keberkahan yang mereka minta. Mereka minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
kami ingin supaya ada pohon untuk tempat berkah. Maka Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, ini adalah kebiasaan jahiliyah, kebiasaan kaum musyrikin. Bagaimana dengan kaum muslimin di tempat kita? Banyak yang seperti ini. Banyak yang seperti ini. Al-Quran sebagai kitab yang berkah hanya dipajang di dinding, dijadikan jimat sebagian tulisan bahasa Arabnya. Maka perhatikan bab ini ya ikhwan, bab masalah mencari berkah, mengharapkan atau bahasa kita apa ya ikhwan, ngalap berkah. Tidak sembarang orang. Jangan pernah menggantungkan keberkahan pada seseorang. Setiap melihat orang, wah ini kayaknya orang berkah, saya mau minta berkah. Itu bukan meminta berkah, tapi menghinakan dirimu sendiri. Sedangkan Islam telah memuliakan kita, barakallahu fikum. Naam. Selesai satu bab ini ya ikhwan, bab masalah mencari keberkahan.